Kalau Islam dalam ajaran Muhammad dikatakan Muhammad atau Islam menyebut kitab sucinya adalah Quran. Lalu mana yang disebut Quran? Injil pun Quran, Zabur juga Quran, karena semua bacaan. Bahkan komik pun juga Quran. Bahkan komik pun juga Quran. Bahkan komik pun juga Quran. Yang juga pengagum Buddha, pengagum Siddhartha Gautama, tapi yang bukan pengikut Siddhartha Gautama, tapi yang mengikuti apa yang diikuti oleh Siddhartha Gautama. Yang juga sangat kagum sama Yesus, yang salut sekali dengan perjuangan Yesus, tapi yang bukan pengikut Yesus, yang pengikut apa yang diikuti oleh Yesus. Begitu pula yang sangat kagum sekali dengan Siwa, tapi yang bukan pengikut Siwa, yang kagum dengan semua tokoh-tokoh spiritualis, yang ini pengagumnya Muhammad, pengagumnya Nabi Muhammad nomor 1. Iya, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad. Mereka punya karya-karya yang luar biasa, dengan Qurannya, dengan Tripitakanya, dengan Injilnya, dengan Wedanya, dengan Bhagavad Gitanya. Itu karya-karya besar. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu. Pernah aku dengar statement agama yang berbunyi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Statement yang tidak logis dan tidak ilmiah ini seringkali dipakai oleh orang yang fanatik beragama tetapi bodoh untuk menjatuhkan martabat dan kehormatan keagamaan dan keimanannya seseorang yang dianggap keluar dan bertentangan dengan aliran pemahaman dan keyakinannya. Tuhan punya kehendak atas terciptanya semua yang ada ini. Kita bisa mengatakannya semacam itu. Ada kehendak semesta. Jika kita mampu melangkah sesuai dengan kehendak semesta, maka tidak ada kesulitan dalam hidup. Keinginan itu untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ya, kita bisanya kalau kita menyebutnya kehendak Tuhan seolah-olah Tuhan membutuhkan. Tidak. Ya, kita kata-kata Tuhan berkehendak seolah-olah Tuhan membutuhkan. Tidak. Jadi Tuhan yang kita kenal sebagai pencipta itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Orang mencoba untuk menuduh Tuhan sebagai pencipta. Itu hanya tuduhan saja, tuduhan. Kita tuduh Tuhan itu pencipta. Itu tuduhan pertama. Kita dakwa Tuhan itu sebagai, seperti kalau dalam perkara kriminal, seseorang kita tuduh sebagai pembunuh. Kenapa kita tuduh sebagai pembunuh? Karena ada korban yang dibunuh. Korban ini menunjukkan adanya pembunuh. Sama, kita menuduh ada pencipta karena ada ciptaan. Ada ciptaan pasti ada penciptaan. Ada korban yang terbunuh pasti ada pembunuh. Kan begitu? Ini metafornya ke sana. Kalau kemudian kita mencoba mencari pembunuh berdasarkan bukti-bukti korban yang terbunuh, kita cari. Setelah kita cari, akhirnya ketemu pembunuhnya, ditangkap. Kemudian kita interogasi. Dia akan jawab, saya memang yang membunuhnya, tapi saya kan cuma pelaku saja, sebagai apa? Yang disuruh. Ada aktor utama yang membayar saya untuk membunuh seseorang. Otomatis melakukan perjalanan lagi untuk mencari pembunuh yang sebenar. Kita ketemu lagi bukan sama pembunuhnya, sama perantaranya. Karena perantaranya itu, nih, cari orang itu untuk membunuh seseorang. Kamu yang harus menghubungi dia. Nggak mungkin dia nemui langsung sendiri. Nah ini bayarannya. Otomatis kita akan menemui perantaranya lagi. Oh, saya cuma perantara kok, cuma menyampaikan apa yang disampaikan dari apa istilahnya yang punya gagasan sampai ke pelaku. Oh, boleh mana? Dan ternyata pembunuh yang sebenarnya malah nggak membunuh. Iya kan? Dia nggak membunuh apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menikmati semua hasilnya. Dia nggak melakukan apa-apa. Tuhan yang tertinggi pun seperti itu. Tuhan yang tertinggi pun seperti itu. Tuhan yang tertinggi pun seperti itu. Dia hanya sebagai penonton saja, nggak melakukan apa-apa. Dia hanya sebagai penonton saja, nggak melakukan apa-apa. Dia hanya sebagai penonton saja, nggak melakukan apa-apa. Apa bedanya Islam, Hindu, Kristen, Buddha? Apa yang membuat beda? Metodologinya. Seperti Yang membuat beda kan hanya tempat sembayangnya, cara ibadahnya. Agama itu pintu bagi yang, dan pintu itu sudah yang lewati. Gitu. Yang bukan penjaga pintu. Ya. Dia hanya pintu. Seperti agama-agama yang lainnya juga pintu saja. Si pembuat pintu beda-beda, warna pintu beda-beda, bentuk pintu beda-beda. Tapi kalau udah masuk ke dalam sama, pintunya sendiri-sendiri dan merasa pintunya sendiri yang paling benar, paling baik, dan menganggap pintunya sendiri yang menuju Tuhan, yang lain tidak. Apalagi nakut-nakuti orang dengan neraka, dengan surga, dengan neraka, seolah-olah pernah ke neraka saja. Mungkin ini pertanyaan dari diri Diva sendiri. Kalau memang iya, di mana surga, di mana neraka?
tempatnya itu loh yang di mana ya? Nah, itu seharusnya ditanyakan pada mereka yang percaya. Begitu yang. Iya. Jadi semua yang bertentangan itu tidak ada. Iya. Yang ada yang berpasangan. Surga dan neraka itu bertentangan, tidak ada. Surga dan neraka itu bertentangan, tidak ada. Surga dan neraka itu bertentangan, tidak ada. Baik buruk itu bertentangan, tidak ada. Surga dan neraka ilusi. Lahir dan mati juga ilusi. Siang malam ilusi. Semuanya tidak nyata. Syariat itu artinya struktur, ya. Aturan, peraturan, ketentuan. Jadi orang-orang, bagaimana kita berperilaku yang struktural, meningkat ke sana. Karena apa? Orang yang masih terikat pada agama tidak akan mampu masuk ke wilayah ma'rifat. Mungkin mereka mencapai ma'rifat, tapi bukan ma'rifatnya ma'rifat. Baru ma'rifatnya syariat atau ma'rifatnya mereka. Bab orang kalau udah mencapai titik makrifat yang sebenarnya tidak lagi berbicara agama. Bab orang kalau udah mencapai titik makrifat yang sebenarnya tidak lagi berbicara agama. Bab orang kalau udah mencapai titik makrifat yang sebenarnya tidak lagi berbicara agama. Kalau udah sampai makrifat juga menjadi terbuka dia. Tapi dia akan menjadi bijaksana. Nggak sembrono mengatakan salah. Memang harus ada makrifat, memang harus ada syariat, memang harus ada torekot, memang harus ada hakikat. Nggak ada yang menyalahkan kalau orang udah mencapai titik makrifat. Tapi orang syariat seringkali gampang menyalahkan. Sekali orang syariat mengatakan, wow, makrifat tanpa syariat itu nggak jelas ya. Ini orang-orang yang mengatakan semacam ini orang-orang yang sama sekali nggak berpengalaman dan bodoh. Bagi yang perubahan yang terjadi di Arab itu satu perubahan yang bagus ya. Satu perubahan yang bagus artinya dia mencoba untuk memahami pengertian hijab itu sendiri apa. Kemudian mereka mencoba untuk maju ke depan gitu loh. Iya, yang. Dari budaya-budaya sebelumnya, yang namanya hijab itu sebetulnya hanya budaya di Arab. Yang namanya hijab itu sebetulnya hanya budaya di Arab. Yang namanya hijab itu sebetulnya hanya budaya di Arab. Kalau kita bicara tentang hijab, itu berarti kita bicara tentang budaya Arab. Hijab itu budaya Arab. Iya. Begini, dalam budaya Arab, orang-orang yang berkelas, ya, itu semuanya pakai hijab di sana. Begitu ya? Iya, dari mulai yang namanya barkoh, purdah, nukbah, jilbab, masker. Masker juga Iya, termasuk. kalau masker kan mulutnya aja sama hidungnya aja yang ditutupin. Sebelum pada saat masa kepemimpinan Nabi Muhammad, itu apa orang-orang Arab sudah pakai hijab juga ya? Ya jelas, yang namanya budaya kan sudah, masa Nabi Muhammad datang untuk merubah budaya? Kan enggak. Nabi Muhammad itu untuk ingin membenahi akhlaknya, ingin membenahi tingkah lakunya, cara berpikirnya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafuran rahima. Nah, yang ini masuk ke nalar logikanya Diva saja sih. Mungkin teman-teman Diva juga ada yang punya pemikiran sama seperti Diva. Kalau kita maksudnya teliti, kalimat syahadat itu kan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kata-kata bersaksi itu kan berarti kita Harus menyaksikan kan ya, menyaksikan, menyaksikan. Sedangkan pengalaman Diva selama ini, mungkin kita nggak usah ke yang lain-lain dulu ya. Pengalaman Diva sendiri hanya sekedar mengucapkan aja. Ucapkan syahadat. Iya, tanpa menyaksikan apa-apa kan yang gitu. Ini maksudnya tanpa menyinggung siapapun, tapi Diva hanya share pengalaman pribadi. Kata-kata menyaksikan bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad
dan Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kan kita bisa menyaksikan itu yang Betul. gitu ya yang. Ya, syahadat yang diperkenalkan pada tingkat syariat atau tingkat agama, yang cuma mengucapkan saja, yaitu bisa dimaklumi kalau agama memang untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak. Jadi untuk awal. Nah, sedangkan syahadat yang sebenarnya, sebagaimana yang tertulis dalam statementnya, aku bersaksi, ya harusnya memang kita harus menyaksikan. Kita harus menyaksikan siapa yang jadi penghubung. Kita harus mampu menyaksikan siapa yang jadi penghubung, yang menjadi utusan untuk mengetahui Tuhan yang mengutusnya. Itu harus menyaksikan. Tanpa adanya kesaksian tidak sah. Berarti kita semua nih bisa menyaksikan ya yang. Semua orang kalau dalam syahadat statementnya saja sudah seperti itu sudah satu pertanda bahwa semua orang memang harus menyaksikan dan pasti bisa menyaksikan. Kalau memang ada kemauan, ada orang atau ada guru yang mampu memberikan jalan. Berarti bersaksi itu bertemu dengan Tuhan yang. Iya, bersaksi berarti kita akan bertemu dengan Tuhan, harus menemui Tuhan. Hidup ini kita untuk menyaksikan adanya Tuhan. Harus menyaksikan adanya Tuhan. Ya. Seperti yang tertulis dalam syahadat, aku bersaksi, berarti bisa disaksikan. Karena syahadat itu bukan basa-basi. Berarti Diva nih termasuk beruntung bisa dapat pencerahan dari Hyang. Semoga. Semoga bermanfaat ya buat kita semua ya. Diva itu dari kecil kan sudah terdoktrin bahwa kayaknya kita nggak mungkin dong ketemu sama Tuhan Allah gitu kan. Ketemunya nanti kalau udah mati di surga gitu ya. Masa masih hidup gini kita bisa bersaksi menyaksikan Tuhan itu kan kayaknya impossible yang kalau kata orang Jawa. Terus gimana? Apa yang ingin ditanyakan? Gimana caranya yang? Apakah mungkin gitu? Apa mungkin? Ya mungkin sekali. Kalau mereka beranggapan bahwa Tuhan bisa ditemui sesudah kematian, itu malah tidak mungkin. Malah kebalik ya? Malah tidak mungkin. Karena dalam kematian tidak ada apa-apa. Karena dalam kematian tidak ada apa-apa.